Apa tadi saya bilang mau ngapain? Kita mau memahami tugas sekolah secara keseluruhan. Sebelum kita masuk ke kurikulum, masuk deep learning, kita pahami dulu tugas kita di sekolah itu kalau digambarkan seperti ini. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah melihat konfigurasi ini ya, tapi saya omongin aja lah. Nah Bapak Ibu, tugas sekolah itu biasa harus memenuhi standar. Nah ini adalah standar tugas sekolah kita, namanya ini standar nasional pendidikan. Boleh ulangi lagi? Standar nasional pendidikan. Tanya, apaan tuh coba? Apaan tuh? Standar nasional pendidikan itu adalah acuan minimal penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah hukum Indonesia. Coba diulang. Acuan hukum minimal yang ada di Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah hukum Indonesia. Artinya semua sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, bahkan di wilayah hukum Indonesia harus mengikuti standar ini. Ya, tidak terkecuali sekolah bapak-bapak yang ya. Nah, Kameranya bisa dua gitu ya. paham ya? Definisi tadi Pakai aplikasi. acuan minimal. Bawaan. Mesti ikut standar ini. Bisa. Tadi ada wilayah hukum, ya, wilayah hukum Indonesia. Artinya sekolah-sekolah kita tidak hanya yang di Indonesia, tetapi di wilayah hukum Indonesia. Artinya di sekolah-sekolah yang ada di luar negeri, sekolah kita yang ada di luar negeri juga harus mengikuti standar nasional pendidikan. Nah, kalau misalnya saya natar di Singapura, itu bukan menatar orang Singapura, tetapi natar orang Indonesia yang ada di Singapura. Kalau saya ke Jeddah, natar Orang Indonesia yang ada di Karena sekolah-sekolah kita itu ada di beberapa negara itu, ya. Nah, apalagi kita yang ada di Durensawit. Ya, Nah, ini yang ada di Durensawit ini ada. Nah, standar nasional pendidikan itu unsurnya kan ada 8, jadi sudah tahu. Ada SKL, ya, standar kompetensi. Iya. Ada apa? Ini. Standar isi, ada standar proses, ada Ini standar namanya apa ini, Pak? penilaian, Realme. ada standar Beda. pendidik dan pendidikan, Sedikit ada berbeda. standar sarana dan prasarana, ada standar pembiayaan. Itu semua. Nggak ada ya. Satu lagi apa Bu Maman? Proses. Standar pengelolaan. Ada apa? Ya, saya pegang orangnya, Bapak Ibu bilang standar ya. Yang ini apa? Standar SKL. Standar kompetensi Lulusan. sarana penilaian pendidik dan tenaga kependidikan, sarana Waduh. Ya, mantap, mantap. Saya udah hafal apa belum? Saya acak. Yang ini apa? Yang ini? Yang ini? Rasa. Udah lah. Tepuk tangan. Yes, mantap. Yang biasa langsung hafal ya? Kenapa? Oh, betul. Saya nggak hafal. Karena saya menggunakan 3 gaya belajar. Ya, kurang visual langsung lihat ini. Alami gampang. Seneng lihat ini. Tapi yang auditori mendengarkan saya kan? Nah, yang kinesthetik itu yang dilihat begini-begini. Belakang saya. Bisa dimanfaatkan di dalam pembelajaran hari-hari. Bisa misalnya menghafal tentang apa komponen ini pencernaan buaya misalnya. Misalnya. Halo.
namanya itu gaya belajar itu juga penting ya. Nah, Bapak Ibu. Dari 8 standar ini, yang kita sadar, manakah standar-standar yang terkait langsung dengan kurikulum? Jadi ketika ada perubahan kurikulum, itu yang berubah itu nih SKL, isi, proses. Pak Putih sekarang mengubah kurikulum nggak? Enggak. Tapi deep learning itu sebagai apa katanya? Pendekatan. Pendekatan berubah yang mana? Pinter banget udah pinter semuanya. Halo. Hai. Saya ceritakan kenapa ini tugas sekolah ya. Memang ini tugas sekolah. Gini kan sekolah itu tugasnya harus menghasilkan ini apa? Bukan SKN yang harus dihasilkan, tapi lulusan. Jadi sekolah itu harus menghasilkan lulusan. Nah, pertanyaannya lulusan yang bagaimana? Nah, lulusan yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Berarti kita sebagai guru mesti tahu dong standar kompetensi lulusannya apa. Tahu apa belum? Belum? Alhamdulillah, ada kerjaan saya. Jadi ya sekolah itu bertugas untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar kompetensi lulusan. Nah, lulusan yang memenuhi standar kompetensi lulusan itu hanya akan terwujud bila jantung sekolah hidup. Ini jantung sekolah 1, 2, 3. Maksudnya apa? Terpenuhinya standar isi. Ulang lagi. Terpenuhinya standar isi. Terpenuhinya standar proses. Terpenuhinya standar penilaian. Nah, berarti yang 4 ini kan harus kita ketahui betul. Nah, supaya tidak lama kan sukses. Gitu ya. Menurut YouTube, menurut ya informasi yang berkembang sekarang ini, kurikulum berubah atau tidak? Katanya tidak berubah. Ya, katanya tidak berubah. Padahal ada perubahan, ada penyempurnaan. Nah, saya akan bicara dulu kurikulum Merdeka kemarin ya. Nah, Bapak Ibu, hasil implementasi kurikulum Merdeka itu lulusannya harus memiliki apa? Menurut SKL kurikulum Merdeka, lulusan itu harus memiliki apa? Nah, betul. Udah, biar sama suaranya. Harus memiliki 3 hal. Memiliki apa? 3 hal. Ingat. Jangan sampai lupa. Yang pertama apa? A1. Yang kedua A2. Yang ketiga apa? Yang pertama apa? A1. Yang kedua A2. Yang ketiga A3. Nah, nanya dong, Apaan tuh? Ya, kalau Bapak Ibu lihat-lihat rapot pendidikan pasti bisa tahu. A1 itu apa? Kemampuan literasi yang baik. Jadi anak harus memiliki kemampuan literasi yang baik. Itu A1 namanya. Ya. Yang kedua apa? A2, yaitu apa? Kemampuan numerasi yang baik. Terus yang ketiga, memiliki karakter yang baik. Yaitu karakter apa? Profil pelajar Pancasila. Nah, kata kurikulum Merdeka mah kayak begitu. Jadi A3-nya apa? A3-nya apa? Karakter profil Pelajar Pancasila. Nah, sekarang berubah.
Ya, berubah. Setelah ada deep learning berubah. Ya, A1-nya tetap apaan? Kemampuan A2, A3. Nah, A3 itu karakternya berubah, bukan profil belajar Pancasila, tapi namanya DPL. Apa? DPL. Dimensi Profil lulusan. Nah, itu dia perubahannya. Satu Dimensi ya. profil lulusan. Jadi lulusan kita menurut SKL yang sekarang adalah 3. Yang pertama A1, A2, A3. A1, A2, A3. Karakter yang baik yaitu karakter dimensi profil lulusan. Nah, itu jelas. Nah, DPL itu memiliki berapa karakter di dalamnya? Tambahan dari profil pelajar Pancasila tambahannya 2, yaitu komunikasi dan kesehatan. Nggak usah dibahas itu, udah paham ya. Nah, untuk mendapatkan tadi A1, A2, A3 yang baik tadi, anak-anak diberikan standar isi. Nah, standar isinya berupa apa ya? Berupa CP. Mana tadi yang bilang CP? Makasih Bu. Berupa apa? CP. Ternyata CP-nya baru. Sekarang CP-nya sudah dikerutkan. Kemarin kan jumlahnya 2042 halaman. Nah, sekarang tinggal 1600. Sudah pernah lihat? Ya, itu ada di SK BSK 046 tahun 2025. Hijau. Jadi lebih rapi dibanding yang kemarin. Halo. Halo. Lalu CP itu diapain? Diapakan? Mesti dianalisis. Nah, makanya judul pelajaran kita analisis CP. Ya, CP dianalisis, kemudian dijabarkan ke dalam apa? Tujuan pembelajaran. Nah, kalau kemarin dijabarkan lagi ke dalam apa? APP. Dijabarkan lagi ke dalam apa? Modul aja. Nah, sekarang lain namanya tadi. Dengerin ya. Dengerin perbedaannya. CP dijabarkan ke dalam TP, ya, dijabarkan ke dalam desain pembelajaran, dijabarkan ke dalam pengalaman belajar, dijabarkan ke dalam assessment. Apa tadi? Desain pengalaman belajar. Nah, sering dulu supaya nggak puyeng. Tujuan pembelajaran apa tadi? CP tujuan pembelajaran, no problem ya. Halo. Desain itu sama dengan ATP. ATP itu zaman bahulanya namanya silabus. Ya, tapi sekarang nyatu nggak dipisahin. Nah, pokoknya ntar lihat. Halo. Hai. Nah, kemudian jabarkan ke dalam apa tadi? Pengalaman belajar. Pengalaman itu RPP zaman bahula. Oh, pengalaman belajar itu RPP. Isinya itu di pengalaman belajar itu ada pendahuluan, inti, penutup, gitu. Nah, terus baru assessment. Nah, halo. Hai. Kelebihannya apa? Kelebihannya kan dipisah-pisah. Jadi namanya juga modul aja, bukan silabus, namanya PPM. Coba ulangi lagi. PPM. Tanya dong. Apa itu? Perencanaan pembelajaran Mendalam. Perencanaan pembelajaran mendalam. Ya. Kayak apa Pak Dija? Ntar dulu lah, belum kesannya. Ntar ya. Jangan buru-buru, sabar gitu. Halo. Hai. CP dijabarkan ke dalam tujuan pembelajaran.
desain pendalaman. Itu dalam satu dokumen. Keren. Ya, halo. Saya. Nah, TP ATP. TP udah PPM lah jadinya ya sekarang. PPM dipelajari oleh guru. Mana nih PPM? Dipelajari oleh guru, disusun oleh guru, dipelajari oleh guru, kemudian kudu diberikan kepada anak-anak kita sesuai dengan standar apa? Proses. Nah, di standar proses ada 3 program pembelajaran. Berapa? 3 program. Apaan? Apaan tuh? Apaan tuh? Pertama, adik lihat saya senyum. Yang pertama itu adalah intrakurikuler. Oh. Nanya dong. Apaan tuh? Intrakurikuler. Pelajaran untuk menguatkan kompetensi mata pelajaran. Coba ulang. Sesuai dengan CP, artinya belajar hari-hari itu namanya intrakurikuler. Apa? Kompetensi mata sesuai dengan itu satu. Yang kedua, Kokurikuler. Yaitu pembelajaran untuk menguatkan karakter. Nah, yang kemarin di kurikulum merdeka itu doang, karakter doang. Ya. Nah itu kita namakan profil pelajar Pancasila. Yang populer dalam kurikulum merdeka itu namanya apa tadi? Profil pelajar Pancasila. Nah sekarang gak lagi namanya itu. Tidak ada lagi nama itu ya. Halo. Hai. Jadi namanya apa Pak Dida? Namanya tetap populer aja. Lalu apa? Isinya apa? Isinya itu project based learning. Coba lagi. Project based learning Yang menggabungkan beberapa Asik bagi. ya, PPR yang menggabungkan beberapa mata pelajaran. Jadi bikin project isinya menguatkan beberapa mata pelajaran terintegrasi. Oke, halo. Hai. Makanya ya tidak ada raport khusus. Nah, raportnya nanti ngikut ke intra karena memang di situ ada mata pelajaran. Nyambung. Namanya apa tadi? Kokurikuler. Dan isinya apa tadi? Isinya Project based learning. project based learning digabungkan dengan berbagai mata pelajaran. Mata pelajaran. Nyambung. Lintas mata pelajaran. Nah, tujuannya apa? Menguatkan karakter dan menguatkan mitra bedanya itu. Ya, oke. Waktunya gimana Pak Didang? Sama dengan yang kemarin. Intrakurikuler 80%, untuk kokurikuler 80%. Ya, jadi ada waktu 20%. Berapa persen? 20%. Nah, Jadi intrakurikuler 80%, kokurikuler mau di 20%. setiap minggu boleh, mau di setiap ya digabungin boleh. Pokoknya 20% untuk proyek-proyek itu. Nyambung. Nyambung. Namanya apa? Kokurikuler. Ya, tidak pakai istilah P5 ya. Nah, tema-temanya yang membuat siapa? Sekolah sendiri. Ya, tidak ada tema dari sono. Mungkin temanya apa? Oke, nah yang ketiga apaan? Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler apaan? Eskul itu ekstrakurikuler. Oke, saya biarin aja. Yaitu pembelajaran untuk menguatkan bakat dan minat. Paham? Oke, good. Ada berapa program? 3. Intrakurikuler, kokurikuler. Ekstrakurikuler. Oke, ya. Nah, setelah proses pembelajaran berlangsung, kudu dinilai.
dinilai sesuai dengan standar penilaian. Di standar penilaian kan kemarin sudah kita tahu ada 2 penilaian, betul? Yaitu apa? Formatif dan summatif. Ya, formatifnya dibagi 2, betul, yaitu awal dan akhir. Awal dan sepanjang proses. Oh, awal dan sepanjang proses. Lawan-lawanan kali ya, awal akhir gitu. Akhirnya begitu. Awal dan selama atau sepanjang proses. Yang itu yang summatif. Gitu. Emang di standar penilaian ada berapa? 2. Apa? Formatif dibagi berapa? 2. Itu Awal dan sepanjang. awal itu untuk memetakan, ya, yang sepanjang proses untuk perbaikan. Sedangkan yang satu lagi dilakukan di akhir untuk melihat hasil akhir. Halo. Hai. Hari Kamis diperdalam. Nah sekarang istilahnya nggak begitu. Sekarang mah istilahnya disederhanakan jadi penilaian awal, penilaian proses, penilaian akhir. Itu perubahannya. Yang pertama apa tadi? Awal, proses, akhir. Kayaknya Pak Muti itu agak malas menggunakan bahasa Inggris. Jadi yang bahasa Inggris dibuang-buang. Di learning sendiri juga dibuat jadi apa tadi? Mendalam. Ya. Pembelajaran mendalam. Gitu. Jadi assessmentnya ada berapa? 3. Yang pertama Awal, proses, dan akhir. Nah inilah jantung sekolah untuk menghasilkan apa? Sesuai dengan SKM. SKM-nya ada berapa? Ada 3. Ada berapa? Ada 3. A1, A1, A2, A3. 3. 3-nya ada berapa? 8. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Jantung ini, halo. Hai. Didukung oleh ini. Nah ini namanya pendidik dan pendidikan. Pendidiknya harus punya kompetensi yang keren, harus memiliki kualitas setiap itu ada standarnya. Nah sekurang-kurangnya batinnya juga bagus, makanya nanti belajar tentang grow mindset. Kita akan tahu siapakah diri kita, gitu ya. Mau kemana kalau habis umur? Umuran ya. Mau bawa apa? Nah ini ceritanya kan sekarang kita belajar dengan baik, belajar dengan baik. Itu adalah pahala kita. Insyaallah akan bawa kejujurannya. Nah itu dipahami dengan baik. Kalau orang sudah paham dirinya, pasti akan kerjanya sudah baik. Betul nggak? Betul. Nah itu pendidik dan tenaga pendidikan, berarti TU-nya juga harus keren. Nah kemudian didukung oleh Sarana. bagus juga. Bagus karena sound systemnya bagus. Ya jadi sound system itu walaupun hanya pendukung tapi kudu ada. Coba kalau tidak ada sound system dulu saya jelas. Yang ini apa? Gitu. Orang lembur aja pakai duit neng. Ya ada lembur tadi ya. Pakai duit. Ya anggaran negara. Yang ada apa? Iya. Halo. Pendukung dan satu lagi ini ada pengelolaan yang industri dikelola. Terus ada pengelolaannya. Mau menggunakan uang 500.000 aja kudu ada SPD-nya. Semuanya SPD, kemudian kurikulum juga harus ditata dengan baik. Nah itu pengelolaannya harus baik. Makanya ada standar pengelolaan. Tepuk tangan. Selesai ya? Selesai. Jadi tugas di sekolah itu 8 ini harus paham semuanya. Jangan
mau akreditasi baru, gimana? Saya kan bisa.